Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini dalam mata kuliah Praktikum Mekanisasi Pertanian dengan dosen pengampunya Bapak Mi'raj Puadi STP MSc, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Pauji Nur Ilyas, Hairani Oktaviani Mardayanti, Muhlis Kurniawan, dan Nabila Salwanadia akan menjelaskan tentang pengenalan hand traktor dan pola pengolahan tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhlis Kurniawan akan menjelaskan tentang pengertian dan juga fungsi dari traktor. Namun sebelumnya ada sedikit gambaran bahwasanya seiring dengan perkembangan zaman saat ini, cara pengolahan tanah dengan konvensional sudah sangat jarang lagi dimanfaatkan atau dilaksanakan oleh para petani. Saat ini banyak pengolahan tanah yang lebih mengadopsi kepada mekanisasi pertanian atau secara modern adalah memanfaatkan mesin yang kita sebut atau kita kenal sebagai traktor. Yang traktor ini merupakan mesin penggerak untuk menggerakkan alat yang ada di belakangnya seperti bajak dan ataupun garu. Nah, traktor yang kita kenal secara komersil yang lebih banyak dimanfaatkan oleh petani Indonesia adalah traktor roda 2 atau traktor tangan, yaitu mesin pertanian yang dapat dipergunakan untuk mengolah tanah dan lain-lain pekerjaan pertanian dengan alat pengolahan tanahnya yang dipasangkan di belakang mesin. Nah, mesin ini mempunyai efisiensi yang tinggi karena pembalikan atau perombakan pemotongan tanah dapat dikerjakan dalam waktu yang bersamaan. Selanjutnya, untuk fungsi dari traktor itu sendiri sangat beragam. Nah, pada pengolahan tanah pertama, traktor ini berfungsi untuk membalikan tanah, menghancurkan tanah, dan juga membongkar tanah. Nah, alat-alat yang digunakan pada pengolahan tanah pertama ini diantaranya bajak singkal, bajak piring, bajak rotari, bajak pesal, dan bajak subsoil. Itu semuanya dipasangkan di bagian belakang traktor. Sedangkan pada pengolahan tanah kedua, traktor ini berfungsi untuk menggemburkan dan juga meratakan tanah. Nah, alat-alat yang digunakan pada pengolahan tanah kedua ini juga diantaranya adalah garu piring, garu paku, garu pegas, garu rotari, garu khusus, dan land roller atau pulverizer. Nah, itu semua bisa kita simpulkan bahwa misalnya traktor ini sangat bermanfaat atau berfungsi untuk mengolah tanah yang sehingga siap untuk ditanami padi ataupun dan lain sebagainya. Saya Nabila Salwanadia dengan NIM 11970600056 akan menjelaskan tentang komponen dan implemen traktor. Terdapat beberapa komponen pada traktor roda 2, diantaranya adalah tuas belok kanan yang berfungsi untuk membelokkan traktor ke arah kanan, tuas belok kiri yang berfungsi untuk membelokkan traktor ke arah kiri. Kemudian ada handle utama dan handle pembantu yang berfungsi sebagai alat kendali. Kemudian ada tuas transmisi untuk mengatur kecepatan traktor. Ada roda besi untuk membajak tanah, blok mesin untuk menggerakkan atau menarik peralatan pengolah tanah. Kemudian ada tension pulley untuk mengatur ketegangan dari V-belt. Kemudian V-belt untuk meneruskan putaran, pulley untuk mentransmisi putaran, penyangga untuk menopang traktor, dan lampu sebagai penerangan. Nah, kemudian untuk implemennya ada bajak singkal atau moldboard plow, ada bajak piring, bajak putar, bajak pahat atau chisel plow, dan bajak tanah bawah atau subsoil plow. Untuk bajak singkal ini merupakan jenis bajak yang paling tua di Indonesia, dan bajak ini adalah bajak yang paling sering digunakan oleh petani. Bajak singkal terbagi menjadi dua golongan, yaitu bajak singkal satu arah dan bajak singkal dua arah. Bajak singkal satu arah adalah jenis bajak singkal yang pada waktu pengerjaannya akan melemparkan dan membalikan tanah hanya dalam satu arah dan biasanya dilakukan ke arah kanan. Sedangkan bajak singkal dua arah adalah jenis bajak singkal yang pada saat dilakukan pengolahan tanah, arah pelemparan dan pembalikan dapat diatur dua arah, yaitu ke arah kanan maupun ke arah kiri. Sehingga bajak singkal dua arah ini memiliki kelebihan yang lebih praktis dan pengolahan tanah yang seragam. Namun memiliki kelemahan konstruksi bajak yang lebih rumit dan lebih berat.
Kemudian bajak piring. Bajak piringan ini adalah salah satu jenis bajak yang cocok digunakan pada tanah yang lengket, tanah berbatu, tanah yang memiliki banyak sisa akar, tanah gambut, dan pembajakan tanah yang berat. Kelemahan dari bajak piringan ini adalah bekas pembajakan ini tidak dapat betul-betul rata hasil pengolahan masih berbongkah-bongkah, tetapi untuk lahan yang erosinya besar, ini justru dianggap menguntungkan. Berdasarkan jenisnya, bajak piringan secara garis besar terbagi menjadi dua jenis, yaitu bajak piringan standar dan bajak piringan vertikal. Bajak piringan standar adalah masing-masing piringan memiliki poros tersendiri antara piringan satu dengan piringan yang lainnya, sedangkan piringan yang jaringannya vertikal, masing-masing piringan sudah dirangkai dalam satu poros. Kemudian ada bajak putar. Pengolahan tanah dengan menggunakan bajak putar ini akan diperoleh bongkahan tanah yang masih cukup besar, sehingga biasanya perlu pekerjaan tambahan agar mendapatkan keadaan yang lebih halus. Bajak putar adalah jenis bajak yang dapat melakukan pekerjaan dalam sekali tempuh hingga tanah agak lebih halus. Penggunaan bajak putar ini dapat digunakan pada tanah kering atau tanah sawah. Bajak putar juga dapat digunakan untuk melakukan penyiangan. Kemudian ada bajak pahat atau chisel plow. Bajak pahat ini digunakan untuk merobek dan menembus tanah dengan menggunakan alat yang menyerupai pahat atau ujung sekop yang disebut mata pahat atau chisel point. Fungsi bajak pahat adalah untuk memecah tanah yang keras dan kering, tanah yang berjerami, memecah lapisan keras, dan untuk memperbaiki infiltrasi air pada tanah sehingga dapat mengurangi erosi. Dan yang selanjutnya ada bajak tanah bawah atau subsoil plow. Bajak tanah bawah ini termasuk ke dalam jenis bajak pahat, tetapi konstruksinya yang lebih berat. Fungsinya tidak jauh berbeda dengan bajak pahat, namun dipergunakan untuk kedalaman tanah yang lebih dalam, yaitu sekitar 50-90 cm. Bajak tanah bawah ini penarikannya menggunakan traktor dengan daya 60-85 HP. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, perkenalkan saya Irena Octaviani Martayanti dengan NIM 11970600039 akan menjelaskan cara menghidupkan traktor tangan. Untuk menghidupkan traktor tangan, yang pertama, tuas kopling utama pastikan berada dalam posisi off atau rem, sehingga traktor tidak akan berjalan pada saat dihidupkan. Sebagai keamanan, pastikan juga semua tuas persneling pada posisi netral. Selanjutnya, buka keran bahan bakar, sehingga akan terjadi aliran bahan bakar ke dalam ruang pembakaran. Yang selanjutnya, gas dibesarkan pada posisi start, sehingga ada aliran bahan bakar atau solar yang cukup banyak dalam ruang pembakaran. Kemudian, tuas dekompresi ditarik dengan tangan kiri untuk menghilangkan tekanan di ruang pembakaran pada saat engkol diputar. Setelah itu, engkol dimasukkan ke dalam poros engkol, kemudian diputar searah jarum jam beberapa kali agar oli pelumas dapat mengalir ke atas melumasi bagian-bagian traktor. Saat pelaksanaan pemutaran engkol biasanya dilengkapi dengan indikator oil yang mana menunjukkan adanya aliran pelumas di dalam engine. Berikutnya, lepaskan tuas dekompresi untuk menghasilkan tekanan, sementara engkol masih tetap diputar sampai motornya hidup. Selanjutnya, yaitu setelah motor hidup, engkol akan terlepas sendiri dari poros engkol. Hal ini disebabkan karena bentuk pengait dari engkol tersebut yang miring. Yang berikutnya itu geser posisi tuas pada posisi idle atau stasioner. Kemudian, hidupkan motor tanpa beban kurang lebih selama 2 hingga 3 menit agar proses pelumasan dapat berjalan dengan baik.
terakhir, traktor siap untuk dioperasikan. Yang berikutnya yaitu perawatan dan pemeliharaan traktor tangan. Tujuannya sendiri yaitu yang pertama untuk memeriksa dan merawat secara rutin atau berkala yang akan membantu dalam mengantisipasi kerusakan yang lebih jauh lagi atau fatal. Yang kedua, mengurangi downtime unit. Dan yang terakhir, untuk mengefektivitas kerja unit dan target kerja. Untuk perawatan dan pemeliharaan sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu perawatan unit, yang terdiri dari perawatan harian, perawatan unit berkala, perbaikan ringan, serta overhaul. Yang kedua yaitu pemeriksaan dan perawatan harian, yang meliputi pemeriksaan seluruh level oli sebelum mesin dihidupkan, pemeriksaan air baterai beserta kabel-kabelnya, pemeriksaan air radiator, pemeriksaan rem, pemeriksaan kopling, pemeriksaan sistem listrik dan lampu, pemeriksaan ketegangan tali kipas, pemeriksaan tekanan angin ban, pemeriksaan seluruh baut-baut terutama baut roda, pemeriksaan fungsi sistem hidrolik, pemeriksaan kebocoran oli. Selain itu, pada awal menghidupkan untuk mesin yang jalan dengan putaran mesin yang rendah, pembersihan air cleaner sebaiknya dilakukan setiap hari pula, serta pengisian BBM sebaiknya dilakukan setelah unit beroperasi pada sore hari untuk menghindari ruang kosong dalam tangki bahan bakar. Yang terakhir yaitu pembersihan unit setelah selesai beroperasi sebaiknya dilakukan setiap hari jika memungkinkan. Yang terakhir yaitu ada perawatan berkala yang terdiri dari perawatan berkala biasanya didasarkan pada jam kerja mesin, biasanya mengikuti rekomendasi dari pihak pembuat unit. Selain itu, pelaksanaan bisa dilakukan sendiri atau dengan pihak lain atau vendor. Kegiatannya biasanya meliputi pemeriksaan rutin kondisi unit, penggantian pelumas, serta penggantian suku cadang. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya Fauzi Nur Ilyas, izin melanjutkan. Yang selanjutnya yaitu pola pengolahan tanah, khususnya menggunakan hand traktor atau traktor roda 2. Yang pertama itu ada pola pembajakan dari tengah. Pembajakan dilakukan dari tengah membujur lahan, kemudian pembajakan kedua dilakukan pada setelah hasil pembajakan pertama. Traktor diputar ke kanan dan membajak rapat dengan hasil pembajakan pertama. Pembajakan berikutnya dengan cara berputar ke kanan sampai ke tepi lahan. Pola ini cocok untuk lahan yang memanjang sempit. Diperlukan lahan untuk berbelok atau headland pada kedua ujung lahan. Ujung lahan yang tidak terbajak tersebut dibajak 2 atau 3 pembajakan terakhir. Apabila traktor tidak dapat menjangkau, gunakan cara manual atau dicangkul. Dengan pola ini akan menghasilkan alur balik atau back furrow, yaitu alur bajakan yang saling berhadapan satu sama lain sehingga akan terjadi penumpukan lemparan hasil pembajakan memanjang di tengah jalan. Pengerjaan tepi dapat dilakukan dengan cara memasang bajak pada lubang hitch sebelah kiri. Selanjutnya yaitu ada pola pembajakan dari tepi. Pembajakan dilakukan dari tepi membujur lahan. Lemparan hasil pembajakan ke arah luar lahan. Pembajakan kedua pada sisi seberang pembajakan pertama dengan traktor diputar ke kiri dan membajak dari tepi lahan dengan arah sebaliknya. Pembajakan berikutnya dengan cara berputar ke kiri sampai ke tengah lahan. Pola ini cocok untuk lahan yang memanjang dan sempit. Diperlukan lahan untuk berbelok pada kedua ujung lahan. Ujung lahan yang tidak terbajak tersebut dibajak 2 atau 3 pembajak terakhir. Untuk lahan yang tidak terbajak diolah dengan cara manual atau dicangkul. Dengan pola ini akan menghasilkan alur mati atau dead furrow.
yaitu alur bajakan yang saling berdampingan satu sama lain sehingga akan terjadi alur yang tidak tertutup oleh lemparan tanah hasil pembajakan dan memanjang di tengah lahan. Pada tepi lahan, lemparan hasil pembajakan tidak jatuh pada alur hasil pembajakan. Pengerjaan tepi dapat dilakukan dengan cara memasang bajak pada lubang hitch sebelah kanan. Selanjutnya ada pola pembajakan keliling tengah. Pengolahan tanah dilakukan dari titik tengah lahan, berputar sejajar sisi lahan sampai ke tepi lahan. Lemparan pembajakan ke arah dalam lahan. Pada awal pengolahan, operator akan mengalami kesulitan dalam membelokkan traktor. Pola pengolahan ini cocok untuk lahan yang berbentuk bujur sangkar dan lahan tidak terlalu luas. Diperlukan lahan untuk berbelok pada kedua diagonal lahan. Lahan yang tidak terbajak tersebut dibajak pada 2 atau 4 pembajakan terakhir. Sisa lahan yang tidak terbajak diolah dengan cara manual seperti dicangkul. Selanjutnya ada pola pembajakan keliling tepi. Pengolahan tanah dilakukan dari salah satu titik sudut lahan berputar ke kiri sejajar sisi lahan sampai ke tepi lahan. Lemparan pembajakan ke arah luar lahan. Pada akhir pengolahan, operator akan kesulitan dalam membelokkan traktor. Pola pengolahan ini cocok untuk lahan yang berbentuk bujur sangkar dan lahan yang tidak terlalu luas. Diperlukan lahan untuk berbelok pada kedua diagonal lahan. Lahan yang tidak dapat terbajak tersebut dibajak pada 2 atau 4 pembajakan terakhir. Sisa lahan yang tidak terbajak diolah dengan cara manual dan juga dicangkul. Yang selanjutnya ada pola pembajakan bolak-balik rapat. Pengolahan dilakukan dari tepi salah satu sisi lahan dengan arah membujur. Arah lemparan hasil pembajakan keluar. Setelah sampai ujung lahan, pembajakan kedua dilakukan berimpit dengan pembajakan pertama. Arah lemparan hasil pembajakan kedua dibalik sehingga akan mengisi alur hasil pembajakan pertama. Pembajakan dilakukan dengan secara bolak-balik sampai sisi lahan. Pola ini juga cocok untuk lahan yang memanjang dan sempit. Diperlukan lahan untuk berbelok pada kedua ujung lahan. Ujung lahan yang tidak terbajak tersebut dibajak pada 2 atau 3 pembajakan terakhir, diolah dengan cara manual dengan dicangkul. Pola ini cocok untuk dilakukan untuk bajak yang dapat diubah arah lemparan pembajakannya. Pola ini dapat juga dilakukan untuk pengolahan tanah kedua dengan mesin rotari karena hasil pengolahannya tidak terlempar ke samping. Sekian, semoga bermanfaat.